Ya Tuhan Allah kami, penguasa alam semesta, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Inilah rindu kami dan pengakuan kami di hadapan Tuhan, bahwa kami dan seisi rumah tangga kami rindu untuk berbakti kepada Tuhan, mengabdi kepada Engkau, beribadah dan melayani Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami, memberi kami kerinduan dan kekuatan melakukannya. Saatnya kami rindu Tuhan akan mengajar kami kembali melalui kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu pengurapan dari sorga, kiranya Tuhan nyatakan bagi hamba-Mu yang menyampaikan, supaya dapat berbicara seturut kehendak-Mu. Tidak ada perkataan kalimat pernyataan yang salah yang diucapkan oleh hamba-Mu. Karena semua ada dalam kendali Roh Kudus. Berfirmanlah Tuhan, berbicaralah Engkau, kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, salam sejahtera buat semua kita. Firman Tuhan hari ini berjudul komitmen beriman. Komitmen beribadah. Kedua hal ini diharapkan akan membangun kedekatan kita lebih dalam lagi dengan Tuhan. Pembacaan firman Tuhan didasarkan pada kitab Yosua pasal 24. Ayatnya yang kedua sampai ayat yang ke-24. Dalam kisah ini Bapak Ibu Saudara-saudara dijelaskan bahwa setelah perjalanan panjang dan penuh rintangan di padang gurun selama 40 tahun, Yosua mengajak bangsa Israel untuk berkumpul di Sikem. Setelah 40 tahun, saudara-saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Kristus, di Sikem atau di tempat yang bersejarah ini, Yosua menyampaikan pidato. Yosua menyampaikan satu pernyataan yang sangat penting untuk mengingatkan mereka tentang janji Tuhan dan mengajak mereka untuk berkomitmen teguh. Komitmennya adalah untuk memiliki iman dan juga sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Komitmen Yosua dan bangsa Israel untuk beriman dan beribadah kepada Tuhan, tentu saja ini menjadi pelajaran yang sangat penting. Pelajaran yang sangat berharga bagi kita di masa sekarang ini. Perenungannya bagi kita adalah bagaimana cara meningkatkan komitmen, yaitu komitmen beriman, komitmen beribadah dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita belajar dari apa yang Yosua sampaikan kepada bangsa Israel. Hal yang pertama saudara-saudara adalah pengakuan akan kesetiaan Tuhan. Pengakuan akan kesetiaan Tuhan artinya mengakui dan menyadari kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Dan ini adalah menjadi langkah awal. Langkah pertama seseorang akan memiliki iman yang teguh dan juga kesetiaannya di dalam beribadah. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan.
Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita. Dialah yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Ayat 18. Tuhan telah menghalau dari hadapan kita semua bangsa. Termasuk orang Amori, penduduk negeri ini. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Amin. Pengakuan akan kesetiaan Tuhan akan mendorong seseorang untuk beriman dan beribadah pada Tuhan. Coba dicamkan dan renungkan pernyataan ini. Sekali lagi, kalau seseorang mengakui dalam hidupnya bagaimana Tuhan setia dalam hidupnya. Dan itulah yang disampaikan oleh Yosua di hadapan bangsa Israel. Yosua menyadarkan mereka bahwa penyertaan Tuhan atas umat Israel itu adalah bukti nyata akan kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup bangsa Israel atau dalam perjalanan panjang selama 40 tahun itu, yang pertama di sana disebut. Tuhan telah menuntun Israel keluar dari Mesir, rumah perbudakan. Di dalam Allah menuntun mereka itu menunjukkan Tuhan menyertai mereka. Kedua, Allah telah melakukan perbuatan besar. Perbuatan besar yang dimaksudkan adalah Tuhan telah melakukan banyak mujizat yang besar di depan mata Israel. Mujizat-mujizat apa? Semua mungkin kita tahu. Bagaimana bangsa Israel mengalami mujizat yang luar biasa. Allah pelihara mereka. Dicukupkannya makan dan minum. Dilindunginya mereka dari panas terik di padang gurun. Dengan tiang awan, kata Alkitab. Perbuatan besar yang lain adalah bagaimana mereka juga berjalan ketika pasukan orang-orang Mesir, pasukan Firaun mengejar mereka. Mereka diperhadapkan dengan lautan yang sangat luas di mana mereka tidak bisa lagi berjalan. Sementara musuh sudah ada di belakang. Tapi Alkitab berkata Allah membelah laut itu, laut Kolsum. Lalu mereka bisa berjalan dengan air atau laut yang terbelah. Ada banyak perbuatan besar. Ini disadarkan oleh Yosua kepada mereka. Kemudian saudara-saudara juga bicara perlindungan Tuhan. Di mana Tuhan telah melindungi Israel sepanjang perjalanan mereka. 40 tahun.
Kemudian kemenangan yang Tuhan beri. Di ayat itu tadi dikatakan Tuhan menghalau atau mengalahkan bangsa-bangsa yang mencoba melawan mereka. Termasuk penduduk negeri, termasuk orang Amori yang disebutkan di ayat yang ke-18. Nah, semua ini saudara-saudara disampaikan oleh Yosua di hadapan banyak orang, yaitu di hadapan bangsa Israel. Yosua mengingatkan bangsa Israel tentang bagaimana Tuhan dengan kesetiaannya selama 40 tahun menyertai mereka di padang gurun. Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah tidak pernah membiarkan mereka bahkan ketika mereka berbuat dosa dan bersungut-sungut sekalipun. Allah tetap menolong dan memberkati mereka. Saudaraku sekalian, kesetiaan Tuhan menjadi bukti kasih dan kuasa Allah yang tak terhingga. Pengakuan akan kesetiaan Tuhan itu artinya saudara-saudara, seseorang itu merenungkan perjalanan hidupnya dan melihat bagaimana Tuhan selalu hadir. Bahkan di saat-saat yang sulit sekalipun, dia renungkan itu. Maka dia sadar, aku ada hari ini. Itu karena anugerah Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan. Setiap kita diingatkan bahwa dia adalah Allah yang setia. Yang selalu menepati janjinya. Yang selalu menolong umatnya dan tidak pernah meninggalkannya. Saudara-saudara, pengakuan yang menumbuhkan rasa syukur seperti ini harusnya memperkuat iman dan mendorong kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, dengarkan baik. Kalaulah setiap orang percaya sadar akan kesetiaan Tuhan dalam hidupnya. Tidak usah panjang, 1 minggu saja dia sadar. Artinya dari hari Senin yang lalu sampai hari Sabtu. Dia sadar bagaimana Tuhan menolong dia. Dengarkan ini. Sesungguhnya tidak ada gereja yang kosong. Apalagi orang itu terdaftar di gereja itu. Ini yang disampaikan oleh Yosua sungguh-sungguh kepada mereka. Ayatnya yang ke-17 dan 18 itu dikatakan. Telah menuntun, telah melakukan, telah melindungi, telah menghalau. Itu yang diperbuat Allah. Maka ayat yang ke-18 itu berkata, kami pun akan beribadah kepada Tuhan. Sebab dialah Allah kita. Mari kita sadar, hidup ini semua karena anugerah Allah. Tidak ada karena kekuatan kita. Maka sesungguhnya kalau setiap kita, setiap orang percaya sadar. 1 minggu ini Tuhan tolong saya. Tuhan lindungi saya. Dia sadar ketika aku di perjalanan. Mara bahaya mengintai. Tapi puji Tuhan aku terlindungi. Maka kesadaran ini mendorong dia untuk sujud beribadah di hadapan Allah. Kenapa Yosua harus sampaikan ini sungguh-sungguh pada mereka? Menjelang akhir hidupnya Yosua tekankan ini kepada bangsa Israel. Dengan kata lain dia mau berkata, oh bangsa Israel, ingat dong. Kesetiaan Tuhan yang telah menuntun kita, menuntun nenek moyang kita.
Ingat dong bagaimana Tuhan telah melakukan tanda-tanda ajaib, tanda besar. Melindungi kita sepanjang perjalanan kita. Menghalau orang-orang yang mencoba menyerang kita. Maka seharusnya hal itu mendorong kita untuk beriman, percaya padanya, dan beribadah sungguh-sungguh pada Tuhan. Itu yang pertama. Hal yang kedua, saudaraku sekalian. Selain pengakuan akan kesetiaan Tuhan, maka yang kedua adalah penolakan terhadap berhala. Saudara-saudara, setiap kita kan selalu diperhadapkan. Ketika kita sudah sungguh-sungguh pada Tuhan, selalu ada saja yang membuat kita supaya kita tidak setia. Kita sudah sungguh-sungguh pada Tuhan, selalu ada saja yang mencoba kita supaya kita meninggalkan Tuhan. Maka perlu kita pahami penolakan terhadap berhala. Artinya bahwa setelah mengakui kesetiaan Tuhan, maka langkah kedua adalah akan menolak segala bentuk berhala. Berhala itu sekali lagi adalah semua hal yang mengalihkan perhatian kita, yang mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Itu berhala. Nah, sadarkah saudara ketika niat saudara sungguh-sungguh mau beriman dan beribadah pada Tuhan. Sudah sungguh-sungguh nih setia pada Tuhan. Maka muncul ini. Ada saja yang mencoba mengalihkan pikiran kita. Dan Yosua pun sadar itu saudara-saudara. Maka di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga firman Tuhan berkata demikian. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Lihat baik-baik ini. Dahulu nenek moyangmu, Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor, kurang R, tinggal di seberang sungai Efrat. Simak baik. Dan mereka beribadah kepada ilah lain. Kepada Allah lain. Dalam terjemahan lain disebut. Nah, itu awalnya disadarkan. Kemudian ayat yang ketiga. Tuhan berkata, tetapi aku mengambil Abraham, leluhurmu, dari seberang sungai Efrat dan memerintahkan dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Dan aku membuat keturunannya banyak. Aku memberikan kepadanya Ishak. Saudara-saudara, Yosua mengingatkan bangsa Israel tentang asal usul mereka. Jadi disadarkan mereka, kau harus tahu siapa kau dulu. Jangan hanya lihat dirimu sekarang. Ingat siapa kamu dulu. Supaya kamu tidak lupa akan Tuhan. Ya, saya percaya juga kalau saudara-saudara ya, tapi mungkin tidak semua. Tapi kalau saya termasuk di dalamnya. Artinya begini, kalau saya ingat siapa saya, siapa keluarga saya. Dari latar belakang seperti apa, lalu lihat sekarang bisa jadi seperti ini. Walaupun mungkin orang berkata biasa saja. Ya, bagi mereka biasa, bagi saya enggak biasa. Bisa jadi seperti ini. Wah, itu berkata Tuhan. Luar biasa. Wah, waktu ingat dulu di kampung. Waktu ingat dulu waktu masih anak-anak SD sekolah di kampung. Bayangkan sekarang waktu SMP di kampung.
kehidupan seperti apa. Sekarang ingat. Kalau kita ingat, maka kita akan sadar. Luar biasa Tuhan. Maka Yosua pun sadarkan mereka. Ingatkan mereka tentang asal-usul mereka. Yaitu Tera. Seorang penyembah berhala. Dia kemudian menceritakan bagaimana Tuhan Allah memilih Abraham. Tadi dikatakan demikian. Allah memilih Abraham, mengambil Abraham. Dan membawanya keluar dari tanah berhala, memasuki tanah Kanaan. Saudaraku sekalian, penyembahan berhala itu artinya saudara-saudara. Apa artinya menyembah berhala? Dengar, jangan bilang saya enggak pernah begitu. Soalnya saya enggak pernah sujud-sujud di hadapan patung. Tidak selamanya begitu. Penyembahan berhala itu bisa artinya menempatkan sesuatu. Oke ya, menempatkan sesuatu. Atau menempatkan seseorang di atas Tuhan. Di posisi Tuhan. Artinya sikap ini, perlakuan seperti ini hanya layak untuk Tuhan. Tetapi sekarang ada sesuatu, ada yang lain yang ada di posisi itu. Di dalam sikap dan perlakuan kita terhadapnya. Maka kita sedang melaksanakan atau melakukan penyembahan berhala. Ya, penyembahan berhala. Dalam kehidupan modern sekarang, saudara-saudara, tanpa kita sadari, banyak sekali berhala di sekitar kita. Di kehidupan modern sekarang. Jangan lagi berpikir penyembahan berhala seperti 50 tahun di masa primitif dulu. Tidak, artinya orang pergi, sujud di bawah pohon besar. Ada batu, ada sungai, ada gunung di mana orang menyembah. Oh, tidak seperti itu lagi sekarang. Sekarang ini dapat kita melihat bagaimana orang melaksanakan atau melakukan penyembahan berhala tanpa disadarinya. Seperti misalnya harta dan kekayaan menjadi urutan tertinggi dalam hidupnya. Bukan Allah lagi. Karir, kesuksesan. Dan yang paling merajai dunia sekarang adalah apa yang disebut dengan teknologi dan media sosial. Teknologi dan media sosial. Tanpa kita sadari, dia sekarang sudah ada di urutan tertinggi hidup manusia, teratas. Kalau saudara disuruh baca Alkitab, pada waktu. Disuruh berdoa, enggak ada waktu. Disuruh ke gereja, enggak ada waktu. Ayo mari kita sadar. Gadget di tangan kita, Android di tangan kita. Berjam-jam ada waktu, Pak. Ayo, ini kesalahan manusia di akhir zaman ini. Ayo ke gereja, nggak ada waktu. KTM, nggak ada waktu. Tapi bayangkan bisa berjam-jam. Kita memegang atau melihat gadget atau Android di tangan kita. Tanpa kita sadari. Sekali lagi berhala modern ini bawaannya halus. Tidak tampak seperti patung. Atau bisa saja tidak punya simbol atau fisik yang bisa disentuh. Tetapi memiliki potensi untuk menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Ini yang mengalihkan kita.
Makanya penolakan terhadap berhala disampaikan oleh Yosua. Sebab nanti bisa engkau condong hatimu dari Tuhan. Oleh karena berhala itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita harus tetap waspada. Waspada. Bersama-sama kita menolak segala sesuatu yang berusaha menggantikan tempat atau posisi Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Di posisi itu seharusnya Tuhan. Perlakuan atau sikap kita seperti ini seharusnya untuk Tuhan, tapi sekarang untuk yang lain. Kita sudah jatuh pada penyembahan berhala. Saudara, Tuhan tidak berkenan dengan penyembahan berhala. Dia hanya punya keinginan supaya saya dan saudara menyembah Dia saja. Haleluya. Oh, haleluya. Kiranya Tuhan menolong kita. Berhala-berhala itu di sekeliling kita. Di gereja pun sekarang banyak berhala. Di saat engkau menyembah Tuhan, harusnya kau menyembah Tuhan, tapi kau nonton handphonemu. Engkau menggantikan posisi Tuhan. Hati-hati. Mungkin saudara tidak senang dengan khotbah ini, enggak apa-apa. Di saat saudara harus dengar khotbah, harusnya kau dengar. Itu sikap yang Tuhan kehendaki. Tapi di saat khotbah disampaikan, apa yang sedang kau lihat, kau lakukan, engkau sudah mengganti posisi itu. Dan itu masuk pada penyembahan berhala. Di gereja mana Pak begitu? Banyak. Oleh anugerah Tuhan saya diizinkan keliling melayani di berbagai gereja. Mata saya suka melihat. Bahkan di saat khotbah seperti ini, karena podium ini lebih tinggi dari saudara. Posisi saya lebih tinggi dari saudara karena podium ini. Oh, nampak. Mari kita hati-hati. Makanya selalu saya bilang, kalau memang tidak penting, engkau masuk ke gereja, matikan handphone itu. Bukan di silent, bukan dibuat getar. Matikan saja. Karena tidak perlu. Tidak perlu. Hanya mengalihkan hati kita, perhatian kita dari Tuhan. Dan itulah kesenangan iblis. Supaya saudara dan saya tidak fokus menyembah Dia. Supaya saudara dan saya tidak fokus mendengarkan firman-Nya. Iblis alihkan perhatian kita. Dengan cara apa? Itu yang ada di tangan. Mari kita bertobat sungguh-sungguh. Yang setuju katakan amin. Yosua sampaikan ini sungguh-sungguh pada bangsa Israel. Ingat siapa nenek moyangmu dulu, kata Yosua. Tera, Nahor, mereka menyembah ilah-ilah lain. Kuambil Abraham. Artinya kita bersyukur. Dan engkau sangat terhormat. Saya sudah pernah katakan kalimat ini. Ketika engkau pulang dari gereja seperti ini, kau hidupkan handphonemu di luar sana. Lalu engkau dapat berita di handphone. Jam segini HP baru dihidupkan, mulai tadi kau enggak aktif. Orang kan bilang begitu. Lalu engkau tinggal jawab. Maaf, tadi jam 7 saya beribadah. Dan di saat saya beribadah, saya matikan handphone. Itu jauh lebih terhormat. Daripada ditanya, di mana engkau sekarang? Aku lagi di gereja, tapi di telepon engkau pergi keluar. Ayo, masih sopan gak? Saya tidak sedang marah. Tapi mari kita berpikir real.
Sopan tidak. Engkau menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh engkau menyembah Tuhan. Tiba-tiba karena engkau lihat itu, kalau engkau pergi keluar. Keluar melayani ini. Iya, 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 oke lah, oke, ya nanti ya, pulang. Baru kau angkat tangan lagi begini. Tuhan bilang kurang ajar kau. Sedangkan kau dengar khotbah baik-baik begini. Pertama kau begini, tiba-tiba memang gak kedengaran orang, hanya digetarin di sini. Makanya jangan buat salin, jangan buat getar. Digetarinnya, keluar. Jawab di luar. Ya saya lagi di gereja ini lagi khotbah. Lagi khotbah. Tapi kok bisa kau ngomong, aku keluar ini. Maka ada hal-hal yang penting yang harusnya engkau dengar. Tapi di saat engkau keluar itu berlalu. Makanya termasuk juga keluar-keluar itu di gereja ini janganlah. Kalau sangat tidak terpaksa. Perutmu sudah sakit berputar-putar. Tapi kalau hanya sebentar keluar. Karena saya lihat ada orang kebiasaannya di sini kayak gitu. Mohon maaf ini. Entah ngapain. Hanya berdiri sebentar di depan itu. Balik lagi dia. Perutmu sudah berputar-putar. Ini udah digas ini. Aduh sakitnya luar biasa. Silakan keluar kamar mandi. Dapat. Ayo Pak. Saya mau jemaat ini berkenan di hadapan Allah. Gak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Yosua di akhir kepemimpinannya. Dia bersuara keras. Jadi maksudnya Bapak ini akhir kepemimpinan. Bukan. Saya ingin masih lebih lama hidup. Tapi saya mau sampaikan ini sungguh-sungguh. Yang ketiga terakhir. Nah ini dia. Komitmen yang teguh. Langkah terakhir adalah berkomitmen untuk beribadah. Dan menjalani hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Kita baca Alkitab, ayat ini bilang begini. Mulai ayat 21. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua. Tidak. Hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Kamulah saksi terhadap dirimu sendiri. Nah ini nih artinya Yosua mau bilang. Oke kamu mau janji silakan. Tapi kamu janji pada Tuhan. Kamu saksimu dirimu sendiri. Lihat itu ya. Kamulah saksi terhadap dirimu sendiri. Bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Dan mereka bilang apa? Jawab mereka, kamilah saksi. Artinya ada komitmen yang sungguh-sungguh dari mereka. Yosua berkata, sekarang kamu bilang kamu mau beribadah pada Tuhan. Kamu tidak sedang ngomong kepada saya dan tidak ada arti janji itu pada saya. Tapi janjimu pada Tuhan dan kamu sendiri saksinya. Lalu mereka bilang, kamilah saksi. Ayat 23. Ia berkata, sekarang singkirkanlah Allah-Allah atau ilah asing yang ada di antara kamu. Yosua bilang, kalau kamu bilang kami mau beribadah pada Tuhan, jangan hanya ngomong, buktikan. Buktinya apa? Singkirkanlah ilah-ilah asing yang ada di antara kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Itu urutannya tadi. Nah, saudara, ayo mari kita mulai. Saya juga berjuang. Dan saya mau katakan kepada saudara, jarang sekali saya bawa handphone di gereja. Tidak pernah hampir. Kecuali ada tamu. Tamunya belum datang. Saya bawa, siapa tahu nanti ada berita. Maaf Pak, saya terlambat. Atau apa begitu. Jarang sekali saya bawa handphone ke gereja. Ini hanya tablet tempat khotbah saja. Mari kita singkirkan. Jadi mulai minggu depan saudara masuk di gereja, matikan handphonemu di situ. Nanti ada orang yang ribut setelah saudara pulang. Bilang, saya tadi lagi ibadah. Bukan baru bangun. Bukan baru bangun. Hidup anak. Saya ibadah. Saya lebih menghormati Tuhan daripada kau.
Singkirkan. Dan condongkan hati kita kepada Tuhan Allah Israel. Ayat 24. Wah. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua. Kepada Tuhan Allah kita. Kami akan beribadah. Dan suaranya kami dengarkan. Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah. Dan suaranya akan kami dengar. Ini yang disebut dengan komitmen. Komitmen itu artinya tekad keputusan yang bulat. Yosua menyatakan komitmennya yang teguh untuk beribadah kepada Tuhan. Dan mengajak seluruh bangsa Israel untuk melakukan hal yang sama. Yosua ingatkan bangsa itu bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang kudus dan Allah yang cemburu. Yang tidak mentolerir atau menyetujui tindakan berdosa. Oleh karena itu saudaraku, kita harus berkomitmen. Berjanji pada diri sendiri di hadapan Tuhan. Untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan mentaati perintah. Jangan sampai Tuhan bilang, engkau memuliakan aku dengan bibir mulutmu, hatimu jauh daripada. Bangsa Israel pernah ditegur oleh Nabi Yesaya dengan keras dengan nada itu. Kau memuliakan aku dengan bibirmu, dengan mulutmu, tapi hatimu jauh daripada. Mari kita miliki komitmen. Saudaraku sekalian yang terkasih. Kisah perjalanan bangsa Israel yang dikatakan dalam Yosua pasal 24. Bagaimana Yosua di akhir kepemimpinannya mengajak dan menyadarkan seluruh bangsa Israel supaya mereka berkomitmen, beriman dan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka diperlukan kesetiaan Tuhan mengingatkan kita mencintai Dia. Kesetiaan Tuhan itu artinya perbuatan-perbuatan yang Tuhan perbuat dalam hidup kita di masa lalu. Dan kita harus sangat hati-hati. Di saat kita setia pada Tuhan, pasti ada yang mulai mencondongkan hati kita dari Tuhan. Untuk itu kita harus tolak semua penghalang yang merintangi kita dengan Tuhan. Serta miliki komitmen teguh. Itu komitmen untuk beriman hanya kepada Dia dan beribadah hanya kepada Tuhan. Inilah pondasi kehidupan kita. Saya mengajak kita dengan segala kerendahan hati, jadikan kisah Yosua dengan bangsa Israel menjadi inspirasi yang mahal dan berharga untuk memperkuat iman kita sehingga kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Melalui firman yang sudah kami dengar, bagaimana Yosua menyadarkan bangsa Israel akan kesetiaan Tuhan, supaya mereka beriman dan mendorong mereka beribadah pada Tuhan. Kami juga sadar Tuhan dalam perjalanan hidup kami, perjalanan iman kami, ada saja berhala-berhala yang mencoba merintangi, mengalihkan hati kami dari Tuhan.
Yosua memperingatkan itu dan kami pun sadar dan kami mau berubah untuk fokus pada Tuhan. Dan biar setiap kami memiliki komitmen yang teguh, yaitu komitmen beriman dan beribadah hanya kepadamu saja. Kiranya Roh Kudus menolong kami melakukan kebenaran ini, Bapa. Dan kalau selama ini kami tidak seperti yang Kau inginkan, ampunilah kami dengan belas kasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.